Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Bapak Pak Rudi Hamonangan Sirait di pelajaran Fisika kelas 10. Di pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu tentang dinamika Newton. Baik, kita lanjutkan. Kali ini kita akan membahas tentang gaya normal, ya. Jenis-jenis gaya nanti ada gaya berat, ada gaya gravitasi atau gaya W, ya. Baik, kita bahas yuk satu-satu. Pertama, gaya normal. Apa itu gaya normal? Oke. Gaya normal adalah gaya reaksi dari gaya berat yang dikerjakan pada benda terhadap bidang, di mana benda itu berada dan tegak lurus terhadap bidangnya. Seperti itu, nak ya. Ingat seperti yang kemarin kita bahas tentang hukum aksi reaksi, ya, hukum 3 Newton. Nah, kita lihat di sini, nak. Di sini ada sebuah benda diletakkan, ya, ada diletakkan pada sebuah bidang. Nah, ketika benda diletakkan, berarti benda tersebut akan bersentuhan dengan bidang ini. Ketika dia bersentuhan, disitulah timbul gaya normal, yaitu reaksi dari gaya berat, M kali G atau W, ya nak ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau benda pada bidang datar, maka gaya normalnya itu akan sama dengan gaya berat. Apa rumus gaya berat? M kali G, maka N itu sama dengan M kali G. Seperti yang kita bahas minggu lalu, nah ya. Nah, Pak, bagaimana kalau bidangnya miring? Nah, kalau bidangnya miring, maka gaya normalnya juga tetap harus tegak lurus terhadap bidangnya. Nah, tetap tegak lurus, bukan tetap ke atas, tapi tetap tegak lurus terhadap bidangnya. Seperti itu, nak ya. Ini kan bidangnya agak miring, berarti gaya normalnya juga agak miring kemari. Tapi kalau bidangnya tegak lurus, datar, berarti gaya normalnya tegak lurus. Tetap dia membentuk sudut 90 derajat. Seperti itu, nak ya. Nah, berarti gaya normalnya ini berlawanan arah dengan ini. Mg cos theta ini. Mg cos theta ini nanti kita bahas, yaitu tentang gaya berat. Gaya berat di sini kan selalu menuju ke pusat bumi atau ke bawah, yaitu M kali G. Seperti itu. Nah, M kali G ini membentuk sudut theta di sini. Nah, seperti itu. Berarti M kali G ini harus kita uraikan. Mg cos theta ini terhadap sumbu X-nya, Mg sin theta ini terhadap sumbu Y-nya. Diuraikan, nak ya. Seperti itu. Nah, ini jika misalnya bendanya berada pada bidang bidang miring yang kasar, maka di situ timbul gaya gesek kinetis namanya. Oke, tapi kita nggak usah bahas itu dulu. Kita mau mengenal dulu apa itu gaya normal. Nah, berarti gaya normal N itu berlawanan arah dengan Mg cos theta. Nah, berarti N kurang Mg cos theta sama dengan 0. Maka N sama dengan Mg cos theta. Ini kalau bidang miring, ini kalau bidang datar. Itu gaya normal. Paham ya? Oke, jadi kok misalnya bidangnya terbalik, ya udah berarti gaya normalnya ke bawah. Seperti itu. Nah ya, kalau misalnya bidang sentuhnya ke bawah, kemudian bidangnya di sini, bendanya, ya udah berarti gaya normalnya ke bawah. Seperti itu. Nah ya, dia tergantung dengan bidang sentuhnya. Ingat itu. Kita lanjut ke gaya berat. Oke, gaya berat tadi seperti yang tadi. Nah, ini gaya berat. Gaya berat itu selalu menuju ke bawah atau ke pusat bumi, ya, yaitu disimbolkan dengan W. W itu rumusnya M kali G. Ingat ya. Nah, apa sih Pak bedanya berat dengan massa? Beda nggak berat dengan massa? Menurut kamu? Ya, beda. Berat dengan massa itu tidak sama. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kamu sering ditanya kan, berapa berat badanmu? Maka kamu sering menjawab, contoh misalnya 55 kg. Itu jawaban yang salah dalam fisika. Tapi harus ditanya, berapa massamu? Itu baru benar, 55 kg. Kenapa? Karena berat itu sudah menyatakan Newton. Ya. Nah, jadi berat itu tergantung dengan G, yaitu percepatan gravitasi. Berapa percepatan gravitasi bumi? 10 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Jadi berat dan massa itu tidak sama, ya. Massa itu di mana saja sama, tapi berat itu beda. Nah, ingat, massamu di bumi dengan massamu di Saturnus, atau massamu di bulan, atau massamu di Jupiter, tetap massanya 55 kg contohnya.
tapi beratmu beda. Kenapa beratmu beda? Karena percepatan gravitasi atau G di bumi, di bulan, di Saturnus, di Jupiter itu berbeda-beda. Ya, seperti itu. Misalnya gini, percepatan gravitasi di bumi itu berapa? 10 meter per sekon kuadrat. Tapi di bulan tidak, di Saturnus tidak, di Uranus tidak, Jupiter tidak, seperti itu. Contohnya misalnya di bulan. Di bulan itu percepatan gravitasinya itu 1/16 kali dari percepatan gravitasi bumi. Artinya lebih kecil dari percepatan gravitasi bumi. Seperti itu ya nak ya. Nah, jadi gaya berat itu berbeda-beda bergantung di mana beradanya. Seperti itu. Dan besar apanya? Percepatan gravitasinya. Seperti contoh ini. Ah, nih, lihat. Ada seseorang nih. Contohnya misalnya anak-anak. Ternyata di bumi itu beratnya 36 Newton. Kalau beratnya 36 Newton, berarti masanya berapa, nak? Masanya berarti 3,6 kg. Ini contohnya anak-anak gitu ya, nak ya. Anak bayi lah contohnya gitu. 3,6 kg masanya. Berarti kan beratnya 36 Newton. Kenapa? 3,6 kali 10 berarti 36. Kenapa? Percepatan gravitasi G itu adalah 10. Nah, tapi ketika kamu di bulan, ternyata beratmu itu cuma 6 Newton. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena percepatan gravitasi di bumi dengan percepatan di bulan itu beda. Percepatan gravitasinya berbeda. Oke, itu nilai G-nya nah ya, tergantung oleh nilai G-nya. Oke. Jadi kalau misalnya badanmu gemuk besar, jadi kamu minder contohnya tinggal di bumi karena badanmu gemuk besar, berarti beratmu juga besar, maka kamu tinggal pindah aja ke bulan supaya badanmu itu jadi lebih ringan. Seperti itu nah ya. Oke. Lanjut ke gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Nah, gaya gesek itu berarti timbul karena bendanya saling bersentuhan ya atau bergesekan ya. Contohnya misalnya nih, kalau kita gesek-gesek tangan kita, lama-kelamaan dia akan panas. Itu efek dari gaya gesek. Seperti itu. Gaya dapat berupa zat padat dengan zat padat atau zat cair dengan zat padat. Seperti itu ya. Gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keadaan permukaannya. Keadaan permukaannya maksudnya dia licin kah, kasar kah, terlalu kasar kah? Nah itu. Kemudian kecepatan relatif, artinya kecepatan bendanya ketika berada atau bersentuhan. Nah, kemudian gaya yang bekerja. Nah, itulah besar gaya yang bekerja pada benda tersebut ketika dia saling bersentuhan. Nah, jadi gaya gesek itu ada dua. Ada namanya gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek statis itu adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang diam. Sedangkan gaya gesek kinetis itu adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang sudah bergerak. Seperti itu nak ya. Nah, jadi dirumuskan gaya gesek statis itu yaitu mu S. Mu S ini koefisien gesek statis dikali gaya normal. Kemudian gaya gesek kinetis FK sama dengan koefisien gesek kinetis dikali gaya normal. Nah, perlu jadi catatan di sini bahwa koefisien gesek kinetis selalu lebih kecil dari koefisien gesek statis. Nah, seperti itu nak ya. Nah, jadi di sini kita buat grafiknya. Nah, grafiknya itu seperti ini. Jadi selama bendanya itu masih diam, static region, ya bendanya masih diam, berarti itu artinya gaya gesek statisnya masih sama dengan gayanya. Nah, seperti itu. Tapi ketika dia sudah mulai bergerak, berarti di situ tidak ada lagi gaya gesek statis. Tapi di situ yang sudah berlaku adalah gaya gesek kinetis. Artinya seperti ini, contoh. Misalnya kamu mendorong meja. Kamu mendorong meja pelan dengan tenaga yang sedikit atau gaya yang kecil. Otomatis biasanya meja tersebut tidak akan bergerak. Benar tidak? Mengapa? Berarti di situ gaya gesek statis mejanya dengan lantai masih lebih besar atau sama dengan gaya dorongmu. Tapi ketika kamu mendorong meja tersebut dengan gaya yang kuat atau tenaga yang besar, otomatis mejanya sudah bergerak. Artinya di situ ketika mejanya sudah bergerak, berarti gaya dorongmu lebih besar dari gaya gesek statisnya.
maka di situ tidak lagi timbul gaya gesek statis, tapi sudah gaya gesek kinetis. Seperti itu, nak ya. Oke, sekarang kita akan menganalisis gerak benda. Oke, kita pertama menganalisis. Ingat, kita harus menggambar gaya-gaya yang bekerja pada benda, yaitu diagram bebas benda, diagram benda bebas, ya. Nah, pertama yaitu pada bidang miring yang licin. Nah, kita lihat di sini ada sebuah bidang miring, ya. Kita anggap aja ini permukaannya licin, artinya gaya geseknya tidak ada atau sangat kecil. Nah, di sini bidang miring ini membentuk sudut alfa. Oke, kita mau analisis nih. Yang pertama, di situ ada gaya berat. Gaya berat itu W, yaitu M kali G. Yang kedua, nah ini bidang sentuhnya. Nah ingat, gaya berat selalu menuju ke pusat bumi atau ke bawah. Kemudian di sini ada timbul gaya normal. Ingat, gaya normal selalu tegak lurus terhadap bidangnya. Nah ini gaya normal. Oke. Nah ini berarti W di sini membentuk sudut alfa. Ingat, seperti yang tadi, kita harus uraikan. Yang pertama kita uraikan terhadap sumbu X, namanya Mg cos alfa. Kemudian kita uraikan terhadap sumbu Y, namanya Mg sin alfa. Seperti itu, nah ya. Oke, inilah jadinya gambarnya seperti itu ya. Ada gaya normal, kemudian di sini ada Mg sin theta, kemudian di sini ada Mg cos theta, kemudian di sini ada W karena dia membentuk sudut alfa. Oke? Benda akan bergerak turun sepanjang permukaan bidang miring, yaitu pada sumbu X. Inilah kita anggap sebagai sumbu X-nya, nah E. Kemudian dengan percepatan A. Kenapa percepatan A? Karena dia turun ke bawah, berarti dia bergerak, berarti punya percepatan. Perhatikan gaya percepatan A, perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada benda untuk masing-masing sumbu koordinat. Inilah sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, nak ya. Ini sumbu Y-nya. Berarti sumbu Y ini ada gaya normal, kemudian ada Mg cos theta atau Mg cos alfa, ya nak ya. Nah, maka berlakulah hukum 1 Newton. Sigma Fy sama dengan 0. Berarti N kurang Wy. Wy itu Mg cos alfa. Berarti N sama dengan W-nya, yaitu W cos alfa. Seperti yang tadi yang sudah kita bahas ya nak ya. Maka N itu sama dengan Mg cos alfa, gaya normalnya terhadap bidang miring. Oke. Kemudian pada sumbu X, benda bergerak meluncur ke bawah. Berarti sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan M kali A. Di sini adalah berlaku hukum 2 Newton. Nah, berarti pada sumbu horizontalnya itu hukum 2 Newton, pada sumbu vertikalnya itu hukum 1 Newton. Ya nak ya, karena benda bergerak terhadap sumbu X-nya. Berarti situ bendanya berlaku hukum 2 Newton. Ya, sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, sigma Fx di sini itu hanya ada satu gaya, yaitu Mg sin alfa. Kenapa? Karena di sini tidak ada gaya gesek. Berarti di situ berlaku Mg sin alfa saja. Berarti Mg sin alfa sama dengan M kali A. Di sini M-nya bisa kita matikan. M dengan M habis. Berarti A sama dengan G sin alfa. Berarti inilah cara untuk mencari percepatan pada bidang miring licin. Nah, ingat, pada bidang miring licin. Lanjut ke bidang miring kasar. Kalau ada kasar berarti di situ ada gaya gesek. Sama seperti yang tadi, di sini ada gaya berat, di sini ada gaya normal. Kemudian di sini membentuk sudut alfa, kita uraikan gaya beratnya menjadi Mg cos alfa dan satu lagi Mg sin alfa ya. Di sini katanya kasar. Kalau ada kasar berarti di sini ada gaya gesek F. F apa? Fk, gaya gesek kinetis. Oke? Kalau bendanya sudah bergerak. Oke. Nah, seperti itu. Benda akan bergerak turun sepanjang permukaan bidang sama seperti yang tadi ya, dengan percepatan A. Untuk mendapatkan perumusan A, perhatikan gaya-gayanya. Nah ini, kita lihat pertama tadi sumbu Y-nya, ini sumbu vertikalnya. Gaya normal itu Mg cos alfa. Ini tetap ya, baik dia bidang miring licin atau bidang miring kasar, gaya normalnya itu tetap Mg cos alfa. Yang perlu kita tinjau itu adalah sumbu X-nya. Nah, ini sumbu X-nya. Di sini ada Mg sin theta dan di sini ada Fk atau F, ada gaya gesek dan saling berlawan arah. Kalau berlawan arah diapain? Dikurang. Berarti di sini Mg sin alfa kurang F. F-nya F kecil ya nak, kalau gaya gesek sama dengan M kali A. Apa rumus gaya gesek? Gaya gesek itu yaitu mu kali N.
Nah, ingat tadi ya, mu kali G normal. G normal itu apa? G normal itu mg cos alpha, berarti N sama dengan mg cos alpha. Oke, kita masukin nih nilainya. Berarti mg sin alpha kurang F ini kita ganti dengan mu kali N. Ini bacanya mu ya, koefisien gesek. Sama dengan M kali A. Nah, N di sini kita ganti dengan mg cos alpha. Nah, dari sini nilai N ini. Berarti mg sin alpha kurang mu kali M kali G kali cos alpha sama dengan M kali A. Udah, kita coret semua M-nya. Coret M-nya ini, coret M-nya ini, coret M-nya ini. Sehingga A sama dengan G buka kurung sin alpha kurang mu cos alpha. Seperti itu nak ya. Ini mencari percepatan untuk bidang miring kasar. Oke. Sekarang gerak benda yang dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol. Nah, ini katrol ya, seperti gambar timba ya. Seperti itu namanya katrol. Oke, kita mau analisis. Nah, ini seperti ini prosesnya. Nah, jika misalnya benda A lebih besar dari benda B, otomatis benda A ke bawah, benda B ke atas. Oke, sepakat ya. Berarti di sini massa A lebih besar dari massa B. Artinya percepatan benda B itu ke atas, percepatan benda B itu ke bawah. Oke, kita mau analisis. Benda B dan benda A turun dengan benda B naik dan benda A turun dengan percepatan yang sama, yaitu A. Percepatan di benda A dengan benda B sama nggak? Pasti sama, karena dia satu sistem. Ya. Untuk mendapatkan rumus percepatan A, perhatikan gaya-gayanya. Kita harus analisis, analisis gaya-gaya yang bekerja pada bendanya. Oke, di sini pertama ada T, ada tegangan tali. Kemudian ada WB, yaitu gaya berat benda B, seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada tegangan tali juga, ya, tegangan tali pada benda A. Dan ada gaya berat A. Oke. Perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada benda A. Nih, kita lihat dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda A. Di sini ada tegangan tali ke atas dan ada WA ke bawah. Oke, kita apain kalau dia berlawan arah? Tinggal kita kurang, berarti kita hukum 2 Newton. Sigma FA sama dengan MA kali A. Oke. Nah, berarti WA kan ke bawah, T-nya ke atas. Ingat, yang searah dengan percepatan A itu yang positif. Berarti WA kurang T. Sama dengan MA kali A. Ini persamaan 1. Kemudian sekarang benda B-nya kita analisis. Nah, ini kan arah percepatannya ke atas, berarti T-nya yang positif, WB-nya yang negatif, gitu. Berarti T kurang WB sama dengan MB kali A. Oke. Sekarang persamaan 1 dan persamaan 2 itu kita jumlahkan, oke? Atau bisa kita substitusi juga. Nah, gitu. WA kurang T sama dengan MA kali A. Ini persamaan 1. T kurang WB sama dengan ME kali A. Nah, maka WA kurang WB sama dengan MA tambah MB kali A. Nah, gitu nak ya. Maka G ini kan WA ini kan MA kali G, WB itu MB kali G, G-nya keluarin aja. Berarti G kali MA kurang MB sama dengan MA tambah MB kali A. Sehingga A sama dengan G buka kurung MA kurang MB per MA tambah MB. Inilah mencari percepatan pada benda yang dihubungkan dengan katrol. Seperti itu nak ya. Oke, ini sekarang katrol juga. Nah, tapi di sini satu menggantung, satu lagi berada pada bidang datar. Oke, kita gambar gaya-gayanya. Oke, di sini ada gaya berat, di sini ada gaya normal, kemudian di sini ada gaya tegangan tali. Kemudian di sini ada gaya berat benda B juga. Ini gaya berat benda A-nya mana ya? Kemudian di sini ada T. Oke, tunggu Bapak buat dulu di sini ya. Nggak nampak dia. Oke.
Oke, ini dia ya. Kemudian dia bergerak. Berarti di sini ada benda B dan benda A bergerak. Kalau dia benda A dan benda B bergerak, berarti di sini ada percepatan. Kita analisis. Di sini percepatannya ke kanan, ya. Kalau di sini percepatannya ke bawah. Oke, pertama kita lihat dulu ini. Sigma F sama dengan M total dikali A. M total itu berarti karena dia satu sistem, ingat seperti yang tadi tali tadi nak. Kalau dia satu sistem, ya udah jumlahkan aja semuanya, gitu ya. Oke. Di sini WB kurang T, ya, kurang T. Ini karena T-nya satu ke atas, satu lagi ke bawah. Berarti ini kurang T tambah T. Kemudian ini lagi, ya, kurang T tambah T lagi. Ya, seperti itu nak ya. Sama dengan M total kali A. Oke. Minus T tambah T kurang T tambah T, ya ini habis. Berarti tinggal WB. WB itu apa? MB kali G. Sama dengan M total berarti massa benda A tambah massa benda B. Itu kali A. Oke? Maka dirumuskanlah A sama dengan MB per MA tambah MB kali G. Seperti itu. Nah ya. Besar tegangan talinya berapa? Kita harus cari dulu. Nih pada benda A dulu. Nah, di sini kan T itu sama dengan pada benda A nih. Sigma F-nya sama dengan T karena hanya ada satu gaya pada sumbu horizontalnya, yaitu tegangan tali. Maka sigma F sama dengan T, maka sigma F sama dengan MA kali A. Berarti T sama dengan MA kali A. Maka benda B sama sigma FB sama dengan WB kurang T. Ingat, WB ke bawah, T-nya ke atas, berarti dikurang. Berarti sigma FB sama dengan MB kali A. Maka WB kurang T sama dengan MB kali A. Atau WB itu kan MB kali G, kurang T sama dengan MB kali A. Maka T sama dengan MB kali G kurang MB kali A. Ini mencari tegangan tali. Ini juga mencari tegangan tali. Tapi hasil tegangan tali ini dengan tegangan tali yang ini itu sama. Karena tegangan talinya sama. Oke? Maka T sama dengan MB buka kurung G kurang A. Itu sama juga. Menjelaskan konsep gaya pada gaya sentripetal, yaitu pada gerak melingkar beraturan. Oke, perhatikan benda berikut ini. Dia sedang melakukan gerak melingkar. Oke? Nah, ketika benda melakukan gerak melingkar, di situ ada percepatan. Percepatan apa yang timbul yang selalu menuju ke pusat? Namanya percepatan sentripetal. Nah, di sini ada nilai kecepatannya. Kecepatan V-nya, bukan kecepatan sudutnya. Ingat, di gerak melingkar. Nah, jadi untuk mencari percepatan sentripetalnya atau ASP biasanya, percepatan sentripetal itu dirumuskan dengan V kuadrat, kecepatan dikuadratkan, dibagi jari-jarinya. Ini R-nya. Ya, jarak benda tersebut ke pusat. Bagaimana jika talinya putus? Nah, bagaimana gerakan benda jika talinya putus? Nah, ini ya. Ini kan diputar-putar. Kalau talinya putus gimana? Oke, dia bakal kecampak. Oke? Pastinya dia akan kecampak. Sebuah benda diikat dengan tali, kemudian diputar. Benda bergerak melingkar beraturan dengan lintasan berbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Selama bergerak, gaya-gaya apa saja yang bekerja sehingga benda tetap bergerak pada lintasannya. Oke? Yang pertama,
Selama bergerak pada benda, bekerja gaya tegangan tali. Ingat, karena dia diikat pada tali, berarti situ ada gaya tegangan tali. Oke. Dan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu gaya yang selalu menuju keluar. Ini F, ini gaya sentrifugal, ini tegangan tali. Yang besarnya sama tetapi berlawan arah. Oke. Menurut hukum 1 Newton, ya, yaitu sigma F sama dengan 0. Berarti kalau dia berlawan arah dikurang, tegangan tali sama dengan gaya sentrifugal. Maka T sama dengan Fs. Maka Fs itu sama dengan M kali A. Atau sama dengan M kali V kuadrat per R. Itulah untuk mencari gaya sentrifugalnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Oke, perhatikan contoh soal berikut nih. Sebuah mobil dengan massa 2000 kg, 2000 kg bergerak naik pada jalan yang miring 30 derajat. Tentukan gaya pada mobil agar dapat A. Bergerak lurus beraturan, ingat gaya ya. B. Bergerak lurus dipercepat dengan A-nya percepatannya 0,5 meter per sekon kuadrat. Oke, yuk kita tulis diketahui. Masanya 2000, sudutnya 30 derajat. Kemudian ditanya yang A, gaya pada mobil. Sorry, ini pada ya. Gaya pada mobil GLB ya, yaitu benda bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan, dan benda yang B gaya GLBB yaitu percepatannya 0,5 meter per sekon. Seperti ini gambarnya, nak ya. Nih, mobilnya bergerak ke atas dengan gaya F, di sini ada gaya normal, di sini ada gaya berat, di sini ada mg cos alpha, di sini juga ada mg sin alpha. Sudutnya ya berapa? Alpanya 30 derajat. Oke? Pada sumbu tegak terhadap bidang miring. Pada sumbu tegak itu berarti menyatakan sumbu vertikalnya. Ingat tadi gaya normalnya kalau pada bidang miring mg cos alpha, berarti m kali g cos 30. Tanpa gesekan tidak berpengaruh pada F, karena di situ tidak diketahui berapa G geseknya, berarti dianggaplah permukaannya itu licin. Oke, berarti F sama dengan mg sin alpha. Ini pada sumbu vertikalnya, yaitu mg sin 30 derajat. M-nya 2000, G-nya 10, sin 30 itu kan 0,5. Udah tinggal kali. Berarti gayanya 10 pangkat 4. Oke, 10 pangkat 4 Newton. Oke, itu untuk pertanyaan yang A. Sekarang yang B, pada sumbu sejajar bidang miringnya, itu sumbu horizontalnya ya. Nah, karena di sini ada gaya gesek. Oh, sorry, bukan. Ini bukan ada gaya gesek. F kurang mg cos 30 derajat sama dengan M kali A. Oke, maka F sama dengan M kali A tambah, ini kita pindahin ke kanan, mg sin 30 derajat. Oke, tinggal kita masukin. M-nya 2000 atau 2 kali 10 pangkat 3, A-nya 0,5, tambah M 2000 kali G-nya 10 kali sin 30 0,5. Maka didapatlah 10 pangkat 3 tambah 10 pangkat 4. Hasilnya yaitu 1,1 kali 10 pangkat 4 Newton. Oke, itu mencari yang B. Contoh yang kedua. Sebuah peti kayu dengan massa 20 kg ditempatkan pada sebuah bidang miring dengan sudut kemiringan alfa, diketahui tan alfanya 3/4. Peti didorong dengan gaya mendatar 400 Newton sehingga bergerak ke atas dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah koefisien gesek antar peti dengan bidang miring. Oke, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Seperti ini gambarnya ya. Berarti dia ditarik atau didorong ke atas. Pada sumbu sejajar bidang miring, ya, yaitu pada sumbu horizontalnya. F cos alpha kurang FK. Itu tadi gambarnya, karena ini. Oke. Sama dengan M kali A. Berarti F-nya tadi 400,
Cos alfanya 0,8 kurang FK sama dengan 20 kali 2. Maka FK-nya sama dengan, pada sekali 0,8 360, 20 kali 2 40, 360 kurang 40, 320. Itu gaya gesek kinetisnya. Oke. Gaya gesek kinetis itu sama dengan mu K kali N. Maka mu K sama dengan FK per N. Berarti 320 per 400. Oke. Maka mu K-nya sama dengan 0,8. Nah, inilah nilai koefisien gesek kinetisnya. Itu. Lanjut ke yang B. Nah, di sini N kurang F sin alfa kurang Mg cos alfa sama dengan 0. Kita masukin nih. N sama dengan, ini kita pindah ke kanan semua. Negatifnya jadi positif. F-nya 400, sin alfanya 0,6. Kemudian M-nya 20, G-nya 10, cos alfanya 0,8. Kita tambahin, maka hasilnya 240 tambah 160. Hasilnya, maka G normalnya 400 Newton. Seperti itu nak ya. Oke. Kita lanjut. Contoh yang ketiga. Sebuah balok masanya 2 kg meluncur tanpa kecepatan awal sepanjang bidang miring yang licin. Sudut kemiringan yaitu 30 derajat. Hitunglah gaya normal pada balok, kecepatan balok setelah meluncur selama 3 sekon. Ini yang diketahui. M-nya 2 kilo, alfanya 30, G-nya 10. Yang ditanya adalah gaya normal dan kecepatannya setelah 3 sekon. Oke, kita gambar gaya-gayanya. Gaya berat, gaya normal. Ini sudutnya. Ini Mg cos alfa. Ini Mg sin theta. Sin alfa. Oke, kita mencari gaya normal nih. Komponen gaya berat pada benda sumbu Y. Ini sumbu Y-nya. Oke, gaya normal dan Mg cos alfa. Oh, udah. Berarti itulah dia gaya normalnya. Gaya normal sama dengan Mg cos alfa. Berarti 2 kali 10 kali cos alfanya kan 30 derajat, berarti setengah akar 3. Oke. 2 kali 10 kali setengah itu 10. Maka 10 akar 3. Oke, itu mencari gaya normalnya. Lanjut. Pada sumbu Y benda tidak bergerak, maka sigma FY sama dengan 0. Nah, ini. Ya. Maka gaya normalnya itu sama dengan WY, yaitu 10 akar 3. Ini tadi nak ya. Nah, pada B yang ditanya, komponen gaya pada sumbu X-nya. Nah, ini WX. Ini sumbu X-nya. Yaitu W sin alfa, yaitu Mg sin alfa. Mg sin alfa yaitu 2 kali 10 kali setengah, berarti 10 Newton. Itulah Mg sin alfa atau Wx-nya. Oke. Tuh. Jadi hanya satu gaya yang bekerja pada sumbu horizontalnya, yaitu Mg sin alfa. Oke. Oke, tinggal kita masukin aja nilainya. Berarti sigma Fx sama dengan M kali A, karena dia bendanya bergerak ke sumbu horizontal. Berarti percepatannya kemari. Ya. Wx-nya berarti 10 dari sini ya nak ya. Sama dengan M-nya 2 kali A. Maka A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Baru kita masukin ke rumus GLBB. Vt sama dengan V0 tambah A kali T. Kecepatan awalnya 0. Berarti A-nya 5, T-nya 3 sekon. Berarti 5 kali 3, berarti kecepatannya setelah 3 sekon adalah 15 meter per sekon. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Katrol dianggap licin. Tali sangat lentur dan masanya diabaikan. Jika benda A masanya 8 kg dan benda B 12 kg dan G 10 meter per sekon. Tentukanlah percepatan gerak sistem dan besarnya tegangan tali. Oke, kita mau cari ini. MA-nya 8, MB-nya 12, G-nya 10. Yang ditanya adalah percepatan gerak sistem berarti A dan tegangan tali berarti T. Oke, mencari percepatan seperti yang tadi sudah kita bahas. Apa rumusnya? Nih, kita analisis dulu. Ini A berarti ke atas. Ini B berarti ke bawah. Ini gaya-gaya yang bekerja. Ada tegangan tali, ada WA, ada tegangan tali, ada WB. Oke, ini tadi rumusnya kan? A sama dengan G kali MB kurang MA per MA tambah MB. Seperti yang tadi. G-nya 10, MB-nya 12, kurang 8.
per 12 tambah 8. Oke, 12 kurang 8, 4. 4 kali 10, 40. 12 tambah 8 itu 20. Berarti 40 per 20, 2 meter per sekon kuadrat. Itu percepatannya. Tegangan talinya gimana? Ingat, ada dua tadi. Bisa mencari TA, bisa mencari TB-nya. Langsung aja pada benda A. Nih, ini kalau dia benda A. Nah, kita lihat di sini. Sigma Fx sama dengan MA kali A. Berarti T kurang WA. Ingat, di sini T kurang WA sama dengan MA kali A. Udah, berarti T kurang MA kali G sama dengan MA kali A. Berarti T sama dengan MA kali A tambah MA kali G. Nah, seperti yang tadi itu yang kita dapat ya, Nak ya. Maka MA-nya 8, A-nya 2, MA-nya, ini MA juga 8 kali 10. Oke, 8 kali 2 itu 16, 8 kali 10, 80, berarti 96. Nah, atau bisa pakai benda yang B. Cara benda yang B. Sama caranya kayak yang tadi. Sigma Fx sama dengan MB kali A. Berarti WB kurang tegangan tali, ini karena berlawan arah, sama dengan MB kali A. Berarti MB kali G kurang T sama dengan MB kali A. Maka T sama dengan MB kali G kurang MB kali A. Maka 12 kali 10 kurang 12 kali 2. 12 kali 10, 120. 12 kali 2, 24. 120 kurang 24, 96 Newton. Oh, ternyata sama. Berarti tegangan talinya sama. Bisa pakai analisis benda A, bisa pakai analisis benda B. Seperti itu, Nak ya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Balok A masanya 4 kg diletakkan pada bidang mendatar yang licin. Balok B masanya 6 kg digantungkan pada tali yang disangkutkan pada katrol dan ujung tali yang lain diikatkan pada balok A. Hitunglah percepatannya dan tegangan talinya. Oke, sama yang tadi caranya. Diketahui M-nya 4, MA-nya 4, MB-nya 6, G-nya 10. Yang ditanya adalah A percepatannya dan B tegangan talinya. Oke, bagaimana mencari percepatannya? Nah, sebenarnya tadi rumusnya udah ada, tinggal masukin aja. Oke, A sama dengan G kali MB per MA tambah MB. Ya udah tinggal masukin. A sama dengan 10 kali 6 per 6 tambah 4. Hasilnya 6 meter per sekon kuadrat. Nah, bagaimana mencari tegangan talinya? Sama seperti yang tadi lagi, kan udah ada rumusnya. Ya, tegangan tali sama dengan MA kali A. Itu untuk benda yang A. Maka 4 kali 6 sama dengan 24. Atau pakai cara analisis benda B. Analisis benda B berarti yang ini. Berarti WB kurang T sama dengan MB kali A. Berarti MB kali G kurang T sama dengan MB kali A. Berarti T sama dengan MB kali G kurang MB kali A. Masukin. MB-nya 6, G-nya 10, MB-nya 6, A-nya 6. Berarti 60 kurang 36. Hasilnya 24. Dan sama hasilnya. Seperti itu, Nak ya. Oke. Ini adalah latihan untuk kalian kerjakan nantinya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, ada 15 soal yang harus kalian kerjakan. Oke? Itu saja pertemuan kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang telah Bapak sampaikan. Bapak sudahi, selamat pagi.